Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Allah, kama bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai di perjalanan hari ini Allah mudahkan kita senantiasa berada dalam lindungannya, berada di kondisi kita senantiasa disayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Rasulullah mengajarkan salah satu doa yang beliau ajarkan kepada kita agar kita senantiasa dekat dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi, doa itu diajarkan agar kita berada rasa cinta kita pada Allah akan tetap terjaga sampai kita kembali kepadanya. Doa itu Nabi sampaikan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon agar Engkau itu tetap mencintaiku, dan aku mohon pula agar kemudian Engkau berikan kesempatan aku dicintai oleh orang-orang yang mencintaimu. Satu sama lain orang mukmin insyaallah bersaudara, tapi belum tentu saling sayang karena Allah. Maka dari itu doa itu mendekatkan kita agar kita dicintai orang-orang yang seakidah dengan kita. Kemudian yang di bagian akhirnya Nabi mengajarkan, ya Allah, aku mohon dekatkan aku dengan amal-amal yang karena amal itu Engkau semakin mencintai dirimu. Jemaah Allah insyaallah yang kita lakukan hari ini amalan yang menyebabkan Allah cinta dengan kita. Ada amal sholih yang khususnya urusan fardu yang kita laksanakan diiringi dengan sunnah-sunnah yang sebelumnya. Semoga semakin erat perasaan yang kita miliki sebagaimana eratnya perasaan yang Allah berikan kepada kita sekalian dengan rasa cinta dan ridhonya. Jamaah rahimahumullah, ittaqullah, mari senantiasa hidayah yang Allah berikan kepada kita berupa mudah dan kita melakukan amal soleh kita jaga sebaik-baiknya. Maka pesan singkatnya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, laksanakan setiap apa yang telah menjadi kewajiban bagi kita orang-orang beriman, bahkan kita menambahnya dengan nawafil yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran itu, sekiranya itu kita ambil intinya, ibaratnya santan atau kelapa, kalau kita peras dan kita cari intinya, kita cari santannya, maka yang keluar dari ayat itu hanya satu, yakni takwa. Ini jadi kata kunci, di mana kemudian kata takwa itu menjadi hal yang utama. Amal soleh itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melakukannya karena ketaatan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya amal soleh yang tidak mampu kita lakukan itu dilakukan orang lain. Orang yang tidak seakidah dengan kita melakukan yang harusnya kita lakukan, tapi karena kita tidak mampu, kita tidak melaksanakan itu. Membentangkan jalan agar kemudian menyambung dari satu kampung ke kampung yang lain, membuka jalan itu, misalnya jalan tol yang tadinya sulit ditempuh dengan waktu yang singkat, akhirnya karena jalan tol itu dibangun, maka satu tapak kaki orang melalui jalan itu bagian dari kebaikan. Tapi karena yang membangun itu bukan orang yang beriman pada Allah, tidak mendaftarkan diri beriman pada Allah dan Rasulnya, maka itu tidak akan pernah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang membangun bukan orang yang mengimani Allah dan Rasulnya. Mungkin mereka mengimani Allah tapi tidak mengimani Rasulullah SAW, maka sebab utamanya adalah keimanan, dan keimanan adalah dari ketakwaan. Jemaah Allah
Jadi sekali lagi, setiap amal soleh yang kita lakukan tanpa diinginkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak tercatat. Mungkin nanti akan tetap ditunjukkan, tapi akan dihembuskan angin sebagaimana angin meniupkan debu di atas batu, tidak ada yang sisa. Jemaah rahimahullah, bila yang kita syukuri, kita berada di posisi senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ibadah-ibadah ini karena murni ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap yang kita lakukan betul-betul menjadi bekal kehidupan di kehidupan hari ini dan juga terutama kehidupan akhirat nantinya. Jemaah rahimahullah, kemarin itu ada satu pesan disampaikan, kabarnya minta untuk berkisah tentang yang terkait dengan Muharram, khususnya antara tragedi Karbala. Saya meminta izin untuk tidak bercerita tentang itu karena dari sisi politik saya kurang terlalu banyak memahami antara silang kepemimpinan yang direncanakan yang jadi sebab utama tragedi Karbala itu terjadi. Jadi untuk sementara mungkin di-cancel dulu tentang itu. Semoga suatu saat nanti ketika sudah mulai detail, karena buku tentang Syiah yang sampai berujung di tradisi tragedi Karbala itu banyak variannya. Kita memilih mana yang lebih layak untuk kita konsumsi jadi pengetahuan, itu kadang juga belum tentu langsung didapat. Walaupun sudah banyak belajar dari beberapa orang-orang yang mumpuni, tapi bila dia menyampaikan berhati-hati karena khawatirnya di sini ada yang berselisih. Nah, itu yang dikhawatirkan. Masih belum untuk saat ini. Semoga di pertemuan berikutnya atau yang nanti ada waktunya, insya Allah, walaupun tidak di Muharram, kita mungkin bisa jadi berkisah tentang kenapa tragedi Karbala itu jadi kisah sampai kita kenal hari ini. Jemaah rahimahullah, kalau kita membaca Al-Quran atau dalam sholat kita sering mengulang, di mana kemudian di situ satu doa. Yang doa ini sebenarnya betul-betul dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perasaan kita menginginkan kita tetap berada dalam sebuah lingkaran kebaikan. Doa yang pertama yang kita baca setiap kita mengawali Al-Quran dari depan, dari Al-Fatihah itu bukan doa untuk dimudahkan bayar hutang, bukan. Bukan juga doa minta jodoh, tidak. Tapi justru doa yang Allah hadirkan, yang menjadi urutan pertama dari Al-Quran yang kita baca dan kita ulang-ulang di setiap sholat kita, itu dimana ketika kita membaca meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita diberikan kemudahan untuk berada di ruangan ini, bagian di antara hidayah yang Allah tetapkan pada kita. Ada orang yang hidayahnya hanya mampu untuk sholat fardu, kemudian tidak sanggup lagi duduk bersama, walaupun sudah diumumkan dari awal. Mungkin hidayah itu sudah hadir dalam dirinya, tapi sedikit ditepis. Alasan apa? Karena Allah mungkin ada kesibukan yang lain. Allah sudah hadirkan hidayahnya, tapi dihalang oleh keinginan atau keperluan-keperluan yang lain. Bukan berarti Allah tidak memberikan hidayah. Jamaah rahimahullah, ketika kita membaca kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku senantiasa kepada petunjuk-Mu ya Allah, agar aku tetap berada di jalan yang lurus. Semua mufassir mengatakan jalan yang lurus itu adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan hidayah itu kita akan berdoa? Sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, ihdinas siratal mustaqim itu doa utama, doa pertama kalau kita mengawali ketika membaca Al-Quran. Termasuk juga doa yang betul-betul kita harapkan agar kita berada di kondisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita dalam sholat banyak permintaan kita, tapi terlebih dari ketika kita masuk di Al-Fatihah itu, ya Allah tetapkan aku berada di jalan yang lurus. Sampai-sampai nanti ketika kita sudah merasa di jalan yang lurus itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapan itu akan diulang dari masing-masing dari kita. Dari kehidupan dunia sampai kehidupan surga itu kita mengulang kalimat yang sama.
Jamaah Allah, doa ini penting sekali buat kita. Bukan sekedar kita baca bagian rangkaian dari surah Al-Fatihah. Makanya kalau kita sholat itu kan harapannya setiap dan kita baca itu kita pahami. Bagaimana kita katakan ya na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku mengabdi dan menghamba. Ini betul-betul harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tidak ada harapan dan bantuan yang lebih besar kita harapkan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta bantuan sama orang lain itu bagian di antara wasilah yang kita lakukan dan Allah berikan pertolongan melalui orang itu dan lain-lain. Jamaah Allah, kalau kita orang yang berdosa, kita juga tetap butuh hidayah. Ada nggak di antara kita yang sudah lepas dari dosa? Nggak ada. Kita ini orang yang berdosa, karena minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya walaupun berdosa, saya ini hamba. Demikian pun hamba-Mu yang banyak dosa ini, Allah tetap minta hidayah dari-Mu, ya Allah. Agar apa Pak kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Agar kita kemudian dengan hidayah yang Allah berikan tentunya, agar kita bisa lepas dari lingkaran-lingkaran dosa. Kalau kemarin mungkin dosa kita karena dosa ghibah, dosa fitnah, minta hidayah kepada Allah, ya Allah mudahkan kami lepas dari kebiasaan menghibah, mudahkan kami lepas dari kebiasaan menghina atau memfitnah orang lain. Siapa tahu dengan yakinnya kita membaca ihdinas shiratal mustaqim, Allah mudahkan lepas kita dari hal itu. Dengan jalan kita berusaha hindar kepada Allah dengan teman-teman yang paling doyan juga dengan gaya-gaya fitnah dan ghibah. Karena ghibah dan fitnah ini bukan hanya terjadi pada wanita, pada perempuan, laki-laki pun banyak yang kadang-kadang dibawa dalam bercandaan yang bisa jadi tanggapi orang lain dengan cara serius, seakan-akan sesuatu kebenaran. Jamaah Allah. Jadi sekali lagi doa ini penting untuk siapapun di antara kita orang-orang beriman. Setelah kemudian Allah mudahkan dia keluar lepas dari lingkaran-lingkaran yang menyebabkan dia mungkin berdosa karena dosa fitnah dan ghibah yang dibiasakan itu, tetap minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian dia mampu melakukan ketaatan untuk tetap meninggalkan hal itu. Setelah dia taat jamaah orang itu tetap minta hidayah. Kenapa demikian? Supaya dia bisa istiqomah dalam ketaatannya. Kita ini Pak, kadang-kadang istiqomah kita itu hilang. Bukankah kita sudah tahu dari Nabi SAW, amal yang Allah cintai itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Kebiasaan kita mungkin subuh, ada yang sedekah subuh, mungkin tidak banyak. Allah tidak melihat banyak atau jumlah banyak dan sedikitnya, tapi yang dinilai adalah kebiasaan yang itu dijaga terus-menerus. Mungkin setiap subuh kita berusaha karena paham 2 rakaat sebelum subuh itu adalah diberikan gambaran besar lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi kadang kita punya kesempatan itu kita lalai. Kenapa? Memang setan tidak akan berhenti Pak. Bagaimana mengalihkan kita dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita upayakan. Jemaah Allah, terlalu pentingnya senantiasa kita minta kepada Allah, Allahumma hdina, ya Allah berikan kami senantiasa hidayah. Selanjutnya jemaah Allah, kalaupun kita sudah taat, sekali lagi tetap kita akan meminta pada Allah hidayah itu. Sekali lagi untuk istiqomah kita dalam kebaikan itu, agar kebaikan atau ketaatan yang kita lakukan itu tidak berjalan hanya satu musim. Ada tidak ibadah yang berjalan hanya satu musim dari kaum muslimin? Ada. Ibadah itu hanya satu musim saja, betul-betul satu musim. Musim Ramadan, orang itu taat kepada Allah, orang beribadah sepenuhnya pada Allah. Selesai musim Ramadan, kembali masjid kita sebagaimana awal sebelum Ramadan. Ini namanya hidayah itu mungkin mereka tidak betul-betul memahami mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukurlah kita yang tidak menjadikan masjid ini sekedar musiman menjemur di setiap 1 tahun sekali.
Atau yang harian kita lihat, yang pekan kita lihat, orang itu berjamaah di masjid juga musiman ketika di hari Jumat saja. Selebihnya di mana? Yang penting sholat daripada tidak sama sekali. Yang menganggap yang penting sholat itu siapa? Ya mereka pribadi, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sudah jelas-jelas menyarankan, menganjurkan, mewajibkan dalam bahasa yang mungkin orang tidak menerimanya. Aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Itu bukan berarti Nabi anarkis dengan itu, tidak. Betapa pentingnya, wajibnya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Bukan dilihat, wah Nabi kalau begitu nggak toleran, kita yang capek, kita yang ini. Kalau ada bulu memang silakan, mungkin karena sakitnya, mungkin karena baru pulang dari perjalanan lelah yang susah untuk diajak ke masjid. Isya tadi juga saya tidak ke masjid, Pak, karena baru pulang dari perjalanan dari Surabaya, langsung ikut kegiatan. Yang tiba-tiba nyampe rumah, panas dari kecapean itu naik semua setelah maghrib. Menjelang Isya langsung saya rasa enggak sholat jamaah saya. Kondisinya darurat. Jemaah Allah, seperti jangankan tubuh keluarga semua panas yang diserap sepanjang perjalanan dari Lamongan Surabaya. Karena berbahaya kemarin kita berpulang, nyampe ke sini itu ngejar Jumatan nggak sanggup. Akhirnya ikut Jumatan di masjid di bandara. Padahal punya tanggung jawab juga harus sebagai Jumat hari itu. Alhamdulillah sempat menyampaikan setelah perjalanan tertunda karena pesawat yang akan terbang ke sini itu tertunda sampai harusnya jam 5 berangkat sampai ke jam 9. Jamaah Allah, ini kata Allah, di posisi ini kita mungkin tidak sholat berjamaah, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya hidayah tetap kita minta agar ibadah ini tidak jadi ibadah musiman. Bersyukurlah kita yang pagi ini mendapati itu diulang kembali. Semoga tetap hidayah yang kita baca, kita minta pada Allah itu, setiap kita nyampe di ayat itu betul-betul kita yakini, ya Allah aku mampu untuk sholat hari ini berjamaah. Minta ya Allah nanti di waktu sholat berikutnya mampukan aku kembali untuk berada di saf-saf sholat ini. Begitulah di setiap waktunya kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah meridhokan itu untuk kita. Jamaah hadirin rahimakumullah, penuntut ilmu, orang yang belajar, kita yang senantiasa hadir di majelis itu pun minta hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Agar yang kita dapatkan itu mampu kita praktekkan. Kita ini kalau sudah banyak ikut pengajian, jangan sampai saking banyaknya kita ikut pengajian kita ngelos semua, sekedar kita hadir tidak ngambil satu pun dari apa yang kita jumpai itu. Sekedar besok kan ada lagi pengajian, kita nambah lagi di situ. Nambah itu artinya ada. Kalau setiap pengajian satu saja kita ambil, sudah berapa kali kita ngaji? 5 kali. Dengan Ustaz Rozi kemarin kita ngaji tentang ini. Apa yang kita ambil? Mungkin dengan Ustaz Hanif yang kapan hari muncul di sini. Ustaz Wahyu bukan Hanif, Ustaz Hanif masih di Madinah. Ustaz Wahyu mungkin. Apa yang kita ambil di situ? Satu saja, Pak. Kita punya catatan yang di rumah. Tadi belajar kalau pagi ini hidayah itu adalah kebutuhan utama kita. Kita sudah orang taat agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Kita sudah istiqomah agar tetap dijaga agar tidak mudah diganggu oleh setan untuk memutuskan rantai istiqomah kita di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah hadirin Allah, kalau setiap satu kali jumpa dengan pengajian kita ambil satu saja kita amalkan, insya Allah itu betul-betul ilmu itu ada maknanya dalam kehidupan kita. Jemaah Allah, makanya kalau begini, saya biasanya kalau ikut pengajian itu menyalakan HP, walaupun tidak merekam, saya mencatat karena masih mengikuti ilmunya Imam Syafi'i. Imam Ghazali juga sama. Ketika kita sedang ngaji, para ulama itu buka pengajian, beliau itu menyarankan jangan mencatat karena orang lupa hafalannya bagus, Pak. Kalau kita hari ini yang bagus hafalannya alhamdulillah, kalau saya udah gak bagus lagi.
Dari awal sampai akhir itu mau apa yang beliau tadi sampai selesai sudah lupa kan. Jangan lupa kalau dulu nyantri itu kita nggak dicatatkan untuk mencatat. Karena begitu mencatat tertinggal kalimat yang diucapkan. Sebab hari ini kenapa kita banyak demikian? Kita sudah banyak diganggu, baik dari makanan kita, dari pandangan yang apa-apa yang kita lihat. Itu penyebabnya penebalan dosa itu disebut tebal, sehingga kadang simpanan di hati, simpanan di otak, simpanan di memori kita itu tidak maksimal. Maka salah satu jalannya, kadang saya sengaja melanggar larangan ketika ngaji, mencatat ini poinnya di sini, saya catat dulu. Karena kita nggak pakai kamera begini, kalau kamera kan hari ini bisa diulang. Nah, gara-gara bisa diulang itulah kadang kita tidak menghafal sama sekali. Kan nanti bisa diintip lagi. Padahal ketika ngintip begini, kurang menarik, ganti yang lain karena muncul iklannya yang bagus-bagus. Itu kadang dilibatnya di situ. Jemaah dirahmati Allah, kembali orang yang sedang belajar pun tetap minta hidayah. Kenapa? Kadang ilmu yang kita pelajari itu ternyata ada yang keliru, maka Allah berkehendak untuk nanti mengoreksinya. Sekarang ini Pak, di kampung kami itu cukuplah para santri itu banyak. Hampir seluruh anak-anak dari generasi kami itu adalah santri. Tapi ternyata di sebelah-sebelahnya yang lain ada satu kampung yang juga sebagian besar anak-anaknya nyantri. Dan ilmu ini juga menjalar di kampung kami hari ini yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman di kampung. Di mana beliau yang awalnya itu haji ikut kajian, ikut pengajian, tiba-tiba berubah polanya karena dapat ilmu baru. Ilmu yang baru ini justru menjauhkannya dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada satu dan beberapa orang yang ikutan ngaji dengan seseorang, ternyata yang dipelajari ilmu yang lain. Ilmu yang dipelajari tetap dari Al-Quran, tapi dengan tujuan yang lain. Sihir, saya sampaikan ini sihir. Di pelajaran ayat-ayat itu diambilnya sebagai satu senjata. Kalau ingin kamu selesaikan seseorang, baca yang ini sekian ratus kali, dan itu dipraktekkan. Hari ini banyak dari keluarga kami itu tiba-tiba bengkak badannya, sakit yang tiba-tiba terjadi, gak butuh waktu lama meninggal. Ada yang cukup 3 hari, ada yang dibuat sampai berbulan-bulan, dibiarkan merasakan sakit yang begitu besar yang tidak tahu sebabnya. Banyak kali dibawa ke dokter. Jadi ini salah satunya kemarin dijumpai ketika keluar dari Balikpapan sebentar dalam waktu 1 pekan kemarin ini. Karena mendapatkan pengaduan-pengaduan ini, kenapa Ustaz tiba-tiba keluarga kita sakit? Yang sakitnya ini tidak ada sebab. Menurut kami, cuma di rumah, karena rumah tangga tiba-tiba badannya membengkak, kemudian panas luar biasa, sampai ada yang meninggal di waktu yang tidak wajar. Satu, untuk kita yang mendapati ini, sikapi mungkin ini ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, semoga ada ampunan yang setiap rasa sakit itu dirasa, semoga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita sedangkan. Ternyata di balik itu, ini sedang bermain ilmu baru. Ketika seseorang didapati, ada apa sebenarnya kampung kita? Ini ada orang yang sedang mengamalkan ilmunya. Dia belajar dengan seseorang dan ingin menguji apakah betul ilmu yang diajarkan itu ada manfaatnya. Ternyata belum berhasil, Pak. 2 kampung itu khususnya sekarang saling serang dengan ilmu yang sama. Ya Allah, mudah-mudahan kemudian bisa tetap damaikan kembali, karena kemarin belum selesai. Kita sampaikan ini caranya begini, dekati pengamal ilmunya, ini mudah kok ditebak, ini mudah ketahuan ini. Satu, jaga ibadah kita, dekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan ketemu. Ambil 1 orang pasien dan dekati ini dengan baik, pelajari bagaimana pola sakitnya, insya Allah akan segera ketemu. Karena dulu saya pernah pengalaman menyelesaikan sihir ketika masih muda. Sampai tukang sihirnya datang, Ustaz saya minta maaf, saya melakukan ini karena diminta orang dan saya dibayar. Bapak berani tinggalkan sihirnya? Bisa, Ustaz. Berani meninggalkan semua yang menyebabkan sihir itu menjadi bahagia karena dibayar besar misalnya, Pak. Akhirnya karena berani, alhamdulillah bertobat dan sihirnya lepas semua. Inilah yang kami sampaikan ke teman-teman yang di rumah. Caranya begini. Semoga berhasil. Tetap berdasarkan Al-Quran. Kita tidak melawannya,
tapi berusaha mengetahui, dan mereka sendiri yang nanti membantu kalau ternyata kita tidak sanggup. Jamaah rahimahullah, jadi hidayah itu perlu untuk kita sekali kita belajar Al-Quran. Masih luruskan Quran yang kita baca ini? Benar nggak tujuannya yang kita baca ini? Kalau tujuannya untuk membunuh orang, tapi yang dibaca itu ayat kursi, Pak. Ayat kursi yang harusnya diperlindungan buat kita, malah dipakai untuk menyerang orang lain. Ini kan sudah meleset dari apa yang Allah tujukan dari turunnya ayat itu. Jamaah Allah, hidayah itu sekali lagi penting buat kita jemaah. Sampai-sampai kemudian Rasulullah pun demikian tetap butuh hidayah. Kenapa Nabi butuh hidayah? Padahal senantiasa Allah bimbing langsung. Justru Rasulullah itu dibimbing Allah itu adalah hidayah. Apa dimaksudkan agar Nabi kemudian mampu melaksanakan tanggung jawab yang benar, menyampaikan risalah kenabiannya, menyampaikan risalah bagaimana kita ini mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan sesungguhnya kita hamba Allah yang punya kewajiban dan kita punya kesempatan untuk kembali pada titik yang terbaik nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, sekali lagi Nabi pun butuh hidayah, apalagi kita. Nabi tidak berhenti meminta kepada Allah dengan kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, itu mantap betul kalau baca. Mulai dari ayat pertama sampai ke situ semuanya dimaknai baik-baik. Kalau kita mungkin ya mudah-mudahan ketika sedang diingatkan begini, itu yang mungkin satu ayat yang kita kenal. Sebelumnya kita pernah berada di satu ayat yang lain, barangkali kita juga mengenal dalam surat kita. Jemaah Allah, makanya kita butuh hidayah sampai kita kembali kepada Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, kita akan merasakan itu. Quran pun sudah menginformasikan pada kita. Orang-orang yang sudah berada di jannah itu nanti akan mengucapkan kalimat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surah Al-A'raf ayat yang ke-43. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidupku dulu Allah memberikan aku hidayah untuk aku nyampe di tempat ini. Wa ma kunna linahtadiya laula ada Allah. Aku tidak akan pernah nyampe di tempat ini kalau tidak karena Allah tunjukkan aku kehidupan itu dengan hidayah semasa hidupku dulu. Itu ungkapan orang-orang yang ada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca Al-A'raf itu baik dari tanya jawabnya orang di neraka dengan di surga itu, bahkan orang yang di neraka itu minta, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang kau yang dijanjikan Tuhan kepadamu? Kata orang surga, aku sudah dapat semuanya. Aku bisa makan, aku bisa minum. Sampai orang neraka mengatakan, minta Allah sedikit saja. Moga air yang kau lemparkan ke sini, aku udah panas luar biasa. Itu di surah Al-A'raf itu diskusi mereka itu. Minta sedikit saja. Tapi kata orang surga, semua itu Allah haramkan buat kalian. Karena dulu masa hidup kalian diberikan kesempatan, kalian tidak mengambilnya. Jamaah Allah, sekali lagi penting banget untuk kita tetap berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham pentingnya hidayah dalam kehidupan kita, tentu kita juga harus tahu bagaimana hidayah itu yang kita minta itu untuk tetap kita realisasikan. Allah sudah berikan hidayah, Allah sudah berikan itu, tapi ada ikhtiar yang harus kita usahakan. Salah satu ikhtiarnya kita harus menimbang. Kalau di posisi pengajian begini dan lagi disampaikan, kalau tidak karena udur yang mungkin harus kita kerjakan, nah disinilah kemudian ikhtiar kita. Apakah kita sekedar mengutamakan kalau pagi ini ada rencana jalan-jalan, tapi sebenarnya jalan-jalan itu waktu sekian, kita menyiapkan waktu untuk ikut sebentar atau mungkin sampai tuntas, itu tergantung kita akhirnya. Hidayah sudah ada, informasinya sudah didengar, tapi kenapa seringkali kalau kita hadir pengajian banyak orang yang meninggalkan masjid? Semoga kalau yang di sini mungkin dulunya syar'i, tapi yang dikhawatirkan karena justru tidak pernah menghadiri pengajian, dia tetap tertutup. Berapa kali diulang-ulang ada informasi pengajian sejak satu disampaikan, tapi tetap pergi. Semoga sekali lagi kalau jemaah kita bukan orang yang tertutup hatinya, tapi betul-betul karena ada udzur syar'i. Jadi hidayah sudah ada,
Jemaah rahimahullah, ini kami sampaikan dimanapun agar mudah-mudahan suatu saat nanti doa yang kita sampaikan di sini itu mengetuk hati mereka. Ya Allah, siapapun di antara jamaah dan saudara kami di sini yang terbiasa meninggalkan sholat, meninggalkan kajian seputar tidak paham, semoga suatu saat dimudahkan bersama-sama. Jemaah rahimahullah, Ihdinas shiratal mustaqim ini satu ayat yang singkat kita ucapkan, berulang-ulang kita baca, seakan-akan menjadi kalimat yang biasa mengalir begitu saja kalau kita tidak memaknainya dengan baik-baik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami muridil khair la yusibu. Banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak nyampe pada kebaikan itu. Sebenarnya mereka juga pengen dapat rahmat Allah, sudah berusaha datang ke sini, tapi ada yang menggodanya sampai kemudian tidak sampai ke rahmat yang lebih banyak itu. Mungkin rahmatnya sekadar sampai dia sholat berjamaah. Ya memang itu adalah bagian di antara yang disyukuri. Alhamdulillah masih mau sholat berjamaah ditimbang mereka yang tidak hadir sama sekali sholat berjamaah. Kalau pertimbangan itu bukan kita yang menimbang, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita timbang, yang kita takar cukup diri kita. Mungkin nanti kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau ada pengajian, kalau dengan dekat ya kita bisa ngobrol dengan baik. Mas, kalau ada pengajian, ayolah duduk sejenak. Tidak harus selesai kalau yang tidak cocok. Tidak harus sampai terakhir kalau yang ada kesibukan. Minimal di awal duduk begini, mereka mencatat, oh si bulan datang, si bulan datang, si bulan datang. Itu kan dilaporkan segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai laporan nyampe, kita izin, tetap kita catat nama di sana, Pak. Ya ibaratnya kita ke sebuah tempat, ada undangan, kita hadir, tidak perlu sampai selesai karena ada kegiatan. Yang penting terdaftar absen sudah ada. Begitu perjalanan sudah mulai berjalan kegiatan, kita izin untuk keluar, kita sudah terdaftar. Minimal itu jemaah Allah. Jemaah Allah. Jangankan dalam kehidupan dunia ini, sampai di akhirat pun kita minta hidayah itu. Dan kita ini berkeinginan betul untuk bisa mengucapkan kalimat yang tadi di jalan Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Itu ungkapan yang ingin kita ucapkan nanti ketika berada di tempat itu. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlu surga itu akan mengatakan itu, memuji kepada Allah. Dia akan memuji dengan kalimat, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah perjalanan kehidupanku sampai aku di tempat ini hari ini. Jamaah rahimahullah, salah satu jalan menuju surga itu, sebagaimana dengan hidayah tadi, Allah akan memudahkan lisan kita mengucapkan satu kalimat, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini salah satunya. Jadi ketika kemudian kita yakin dan sadar betul, aku hidup dengan ketetapan Allah apapun itu. Hidayah termasuk di antara ketetapan yang sudah Allah pilihkan kepada kita. Dalam salah satu ayatnya Allah menyampaikan, ini seorang nabi menyampaikan, lupa ini Pak, nabi siapa ya? Inna Allah astafa lakum-ud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hidayah itu dipilihkan. Sebagaimana kita beragama ini Allah yang pilih. Makanya bersyukur besar kita dipilih menjadi orang yang berada dalam agama Islam. Ada yang orang dipilihnya nanti ketika sudah perjalanan kehidupannya hampir separuh dengan jalan Allah. Setelah mempelajari tentang Islam, dipilih oleh Allah. Kamu harus ingin berada di jalan ini, dipilih oleh Allah. Nah kita sejak kelahiran sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebuah kebetulan. Kita ini luar biasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Nabi saja, istrinya seorang Nabi saja, Allah tidak pilih ketika kemudian tidak berkehendak untuk mengambil itu. Untuk apa? Pelajaran buat kita agar syukur kita besar pada Allah. Kenapa? Alhamdulillah Allah pilih kami berada di jalan yang lurus ini, jadi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jemaah Allah, hidayah itu betul-betul kehendak Allah dan itu kita dipilih untuk mendapatkan itu.
Tapi kenapa kadang di antara kaum muslimin dan saudara-saudara kita tidak maksimal dalam hidayah itu? Termasuk kalau sholat kenapa harus kemudian tidak berjamaah, tidak ada waktu, padahal hidayah sudah ditetapkan Allah baginya. Ini artinya dia sedang menepis hidayah. Jamaah dirahmati Allah. Jadi ketika ungkapan raditu billahi rabban, aku ridho dengan apa yang ditetapkan kepadaku, karena dia adalah Rabbku, dia yang telah membesarkan aku, dia yang telah memberikan rezeki kepadaku, dia telah memposisikan aku berada dalam lingkaran yang dia cintainya, termasuk orang-orang yang diutamakan dalam kehidupan ini. Maka ridho, raditu billahi rabban. Jemaah dirahmati Allah, bagi orang yang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hatta sekiranya kehidupan itu tidak semuanya dibikin mulus. Kadang-kadang kehidupan kita ini sebagai arah mata angin. Kadang arah mata angin itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita menginginkan ini akan condong ke barat, ternyata justru mataharinya justru anginnya bertiup dari arah barat. Itulah kehidupan, karena kehidupan bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Jamaah dirahmati Allah. Zikir raditu billahi rabban itu kan kita ucapkan setiap pagi dan sore. Itu juga janji kita. Kenapa? Agar betul-betul sepanjang hari dan malam itu adalah kita betul-betul ridho pada Allah Subhanahu wa taala, menerima setiap ketentuan Allah, termasuk takdir yang mungkin kurang menguntungkan, takdir buruk kita bacakan, atau takdir yang pahit, takdir yang tidak manis. Bagaimana sikap kita? Kembali raditu billah, aku ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah. Kalaupun terjadi adalah takdir yang buruk di antara kita, hidayah Allah sudah ada, bukan berarti kemudian ketika kekurangan yang menimpa kita Allah tidak sayang dengan kita. Padahal kita sudah berjanji raditu billahi rabban. Ya Allah, apapun ketetapan bagi aku ridho. Kemudian Islam dina, kita ridho diposisikan Allah berada di agama Islam. Kalau sudah ridho ditetapkan dalam agama Islam ini, Pak, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kerjakan itu semua. Kalau diminta sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Tidak harus selalu di masjid kita. Kalau ternyata kita itu datang yang mungkin nanti kerjaannya tidak dekat-dekat sini, tinggalnya mungkin tidak dekat sini. Yang penting kita hadir di salah majelis, di salah masjid untuk sholat berjamaah. Mungkin lagi pindah tempat, kita berusaha tetap hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya dengan masjidnya dibangun megah, bukan. Tidak ada keuntungan bagi kita sholat di masjid yang megah atau sholat di musola yang kecil. Sama nilainya, Pak. Justru syirik kalau kita merasa lebih khusyuk ketika di jamaah sholat. Wah, kalau di sini saya jamaah salam banyak, Pak. Kalau kita sholat di jamaah salat bisa khusyuk ya. Kalau di tempat lain kok nggak bisa? Hati-hati, Pak, nggak boleh yang demikian. Karena bisa jadi hanya masjid tertentu saja yang memang diperkenankan begitu. Karena keutamaannya memang berbeda. Ada Masjidil Haram, satu kali kita sholat di situ berapa nilainya dengan masjid yang lain. Ada Masjid Quban yang ditetapkan kalau sholat di situ berapa nilainya nanti dibanding dengan masjid yang lain. Ada Masjid Nabawi yang memang tiga ini punya, dan beberapa lagi yang ditentukan, khususnya yang tiga ini. Kalau kita umroh atau berhaji, berumrah khususnya kita punya kesempatan yang banyak. Ketika umrohnya mungkin diambil cuma sekali, selebihnya untuk memperbanyak ibadah yang lain di situ, maka ini baru biasa di sini. Tapi di masjid selain itu, kita untuk tetap menjaga, jangan sampai merasa kalau sholat di masjid yang sana rasanya kok nikmat ya, seakan-akan nilainya berbeda. Tidak. Selain Masjid Madinah, Masjid Nabawi, kemudian selain Masjidil Haram, sama salah satu lagi Masjid Quba yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, itulah yang mungkin melebihkan nilainya karena sudah ada ketetapan khusus dari Allah dan Rasulnya. Jamaah dirahmati Allah, ketika ada takdir hidayah, padahal kita sudah ridho, kita meniti hidayah yang Allah berikan kepada kita, ternyata dalam perjalanannya sebagai pertemuan yang dulu disampaikan, ujian itu hadir pada kita,
bukan serta merta tidak ada nilainya dari Allah. Ujian itu datang. Bisa jadi yang pertama kata Allah. Kita bisa lihat dalam salah satu ayat yang Allah ingatkan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sebab yang pertama, kalau ujian itu muncul dari kehidupan kita, yang ujian itu pahit, karena kita merasa diuji ketika ujian itu memberatkan hati kita. Mungkin wanaqsibil awal, kehilangan harta, atau tiba-tiba orang yang kita cintai Allah ambil, Allah bawa, atau kemungkinan perniagaan kita menurun hasilnya. Ini kan yang memberatkan di hati. Setiap yang memberatkan di hati itu kita rasa itu ujian. Tapi ketika langkah kita mudah ke sini, seakan-akan bukan ujian. Ujian juga, mampu nggak kita mensyukuri perjalanan itu? Kaki masih sehat, pandangan masih awas, pendengaran masih jelas. Semua itu jadi sebenarnya ujian. Mampu nggak kita syukuri? Kalau ujian yang berat-berat itu di samping itu, kita mungkin ikhlas dan sabar Pak menerimanya. Tapi ketika yang enak-enak jadi ujian syukur kita, kadang kita tidak terjadi. Sering, alhamdulillah, ucap-ucap mata alhamdulillah, jelas masih pandangan kita bangun tidur. Maka Nabi mengajarkan bangun tidur pun kita diminta bersyukur kepada Allah, karena kembali kemudian tubuh kita segar. Syukuri Pak, itu bagian dari ujian. Ujian dari yang nikmat-nikmat itu ujungnya adalah syukur. Kalau ujian dari yang sulit-sulit, ujungnya adalah kesabaran. Jemaah rahimahullah, kata Allah, kalau ada yang menimpamu yang itu berat menurut pandangan dan perasaanmu, wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum, bisa jadi sebab dari perbuatanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat itu, Allah menyampaikan wa ya'fu an katsir. Perbuatan yang menyebabkan musibah itu datang itu adalah perbuatan yang berakibat dosa. Maka dosa itulah yang menjadikan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Padahal selainnya kata Allah, wa ya'fu an katsir. Sebagian besarnya dari dosa-dosa itu aku sudah maafkan. Bahkan mungkin istighfar kita yang sederhana, astagfirullah ya Allah, keliru hari ini. Padahal tak disebutkan kelirunya yang mana, banyaknya kekeliruan, tapi cukup Allah pahami. Oh, dia meminta ampunanku dari apa yang dikerjakan sepanjang hari ini. Tapi yang ini ada satu yang tidak bisa dilepaskan hanya dengan istighfar yang biasa. Mungkin perlu diuji agar dalam ujian itu istighfar semakin dalam, sehingga baru dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, itulah betapa rahmatnya Allah ketika memberikan ujian kepada kita. Itu bukan karena Allah marah, tidak. Justru karena Allah ingin meringankan beban kita. Allah hadirkan ujian yang pahit itu atau takdir yang kurang baik bagi kita. Satu, Allah ingin agar kita lebih dekat dengannya. Ada orang yang barusan pulang dari haji. Karena pulang dari haji, dia sudah berdoa banyak kepada Allah, minta rezekinya semakin bertambah dalam arti hartanya, perniagaannya. Justru ternyata ketika pulang ke rumah sebaliknya. Ada yang ketika mobilnya berangkat langsung nabrak, ada yang ketika di perjalanan langsung ditilang, ternyata suratnya mati dan harus ditahan. Beruntung kejadian itu sempurna dari berhajinya, sampai dia kemudian, ya Allah, doaku tidak ada yang dikabulkan, terutama dengan ini, minta selamatkan bisnisnya, minta dilancarkan usahanya dan lain-lain. Justru malah sebaliknya, akhirnya berkata menyesal berangkat haji. Jemaah Allah, padahal dia tidak koreksi. Bisa jadi Allah ingin bersihkan. Sebelum berhaji, itu ada usahamu dengan usaha yang itu mobilmu dengan cara yang itu ada hak orang lain yang belum mau tuntaskan di situ. Aku mau bersihkan itu agar nanti di akhirat kamu ringan. Atau bisa jadi dengan begini kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau ternyata memang ada harta dari sebelum berangkat haji itu belum bersih, aku tinggalkan ya Allah, aku ridho. Mungkin itu jalanmu membersihkan dosa-dosa kondisi. Jangan diingat Allah. Sekali lagi Allah hadirkan ujian itu, diantaranya Allah hadirkan ampunan juga besarnya sama dengan besarnya ujian.
Kalau tiba-tiba satu mobil nabrak, satu biaya mengganti yang ditabrak itu. Syukur kalau sakit, nah kalau meninggal tak bisa diganti. Minimal ada empati yang besar pada keluarganya. Kita melakukan sebuah kebaikan sehingga tidak perlu harus berurusan dengan polisi misalkan. Bagian di antara satu rahmat yang kita dapati. Dan lainnya kita rencanakan sebaik-baiknya setelah kejadian. Itu yang terjadi di Surabaya. Yang kemarin kami jumpai itu. Betul-betul mengadu. Pulang dari haji di Mas, kejadian begini semuanya berantakan. Anak-anak buat pada menghindar semuanya. Khawatir kalau dalam perjalanan justru dia kena musibah itu. Kira-kira ada apanya? Sampai kapan yang sama? Yang sebelumnya ternyata beliau merasakan beliau sedang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, karena keluarga berangkat haji, ini bukan berarti Allah marah. Allah sedang ingin meringankan dan membuktikan Bapak itu hajinya mabrur. Bapak kan ingin dosanya dihapus. Mungkin ada yang terhapus ketika proses berhaji, tapi ada yang tersisa di rumah. Jadi sekaranglah ingin dibersihkan bersama dengan besarnya ujian itu, besar pula ampunan Allah untuk menetapkan kemampuan haji kita. Tolong ya, yang begini-gini disabari. Kalau perlu disyukuri, alhamdulillah ya Allah. Ini memang mungkin ada yang aku sudah lupa. Ada hal buruk yang terjadi di sini. Sekarang kau hancurkan ini. Mudahkan aku untuk menyelesaikan kalau berurusan dengan orang lain. Karena nabrak orang, Pak. Yang setelah nabrak orang yang mau bekali, yang kemungkinan ngambil mobilnya saja butuh dana dan lain-lain. Jangan dirahmati untuk kita. Takdir baik itu di antara satu jalan untuk mengurangi kadar dosa kita. Allah bertujuan agar kita di akhirat nanti lebih ringan, syukur-syukur bersih. Jadi kalau ada harta kita ini tiba-tiba, bukan berarti kita biarkan begitu saja. Tiba-tiba kendaraan kita hilang, sementara sudah dikunci, sudah dikancing di dalam garasi, tapi masih juga hilang. Sikap kita gimana? Mungkin ada rasa berat di hati, tapi kembali pada doa kita. Allah itu hidayah Allah. Mungkin itu ajaran hidayah yang Allah hadirkan pada kita. Allah ingin menguji benar enggak ini orang pengen meniti hidayah ini. Bagaimana sikapnya kalau dikasih ujian yang berat? Kemarin kan cuma kesandung kakinya sakit, dia masih bersyukur. Kemarin kan cuma motornya nyenggol dan dia jatuh, masih bersyukur tidak? Sekarang kendaraannya hilang, bersyukur tidak? Ini Pak di antara memang berat Pak. Mudah kami mengucapkan begini, tapi saya juga berkali-kali ada banyak hal yang berat-berat menurut saya. Sejenis kendaraan hilang, sejenis apalah yang kemudian itu menimpa beban perasaan kita. Kita sudah merasakan sedikit-sedikitnya. Hanya saja antara nilai yang mungkin hilang dari kami dengan nilai yang hilang dari bapak-bapak bisa jadi nilainya berbeda, tapi rasanya di hati pasti sama. Baik itu nanti ada rasa penyesalan, ada rasa syukur, ada rasa sabar, itu juga insya Allah kadarnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jamaah Allah, sebab kemudian takdir yang baik datang pada kita, takdir baik itu bisa membawa kebaikan dalam kehidupan kita sesudahnya. Kalau kita dekat dengan Allah, ya Allah, dengan ridho Engkau memberikan ujian yang begini, aku ridho ya Allah. Semoga ini sekali lagi bisa meringankan beban kehidupanku baik hari ini, apalagi di akhirat nantinya ya Allah. Aku betul-betul rindu Pak. Karena janji kita setiap pagi dan petang, waktu itu billahi Allah, tapi Islam ini berada dalam Islam ini pun kita rindu. Arti rindu itu ada kewajibannya kita kerjakan. Ada yang dilarang dari Allah dengan kita berakidah begini ini, kita juga berusaha menghindar agar tidak terjebak di dalamnya. Rindu kita. Wa min Muhammadin nabiyyah. Nabi itu Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Apa yang beliau sunnahkan, ridho atau ikuti ya Allah. Kalau sudah mengilmui, kalau belum kita yang nggak paham, bagaimana mungkin kita akan merasakan ibadah yang pernah Nabi tunjukkan pada kita. Mungkin sampai di sini jemaah Allah, barangkali terkait dengan hidayah dan takdir Allah ini ada yang disampaikan berupa sharingnya, barangkali disilakan.
Cukup. Baik, sedikit sebelum kita berdoa untuk ini jawaban dari Allah. Sekali lagi terkait dengan bagian akhir ini, Allah itu betul-betul ingin menguji hidayah yang sudah diberikan kepada kita, betul-betul kita maknai sesungguhnya apa sekedar kita sudah alhamdulillah begitu saja mendapatkan hidayah itu, maka kadang perlu diberikan ujian. Salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa Innallaha idza ahabba 'abdan, Allah kalau sudah cinta dengan seseorang itu diberikan ujian, berikan cobaan. Masih enggak dia sanggup untuk menjadi orang yang aku cintai, berupa ujian yang memberatkan. Kadang berat sekali. Di antara tujuannya tadi agar dia kalau mampu melewati itu dan bersabar, kemudian itu dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mendapatkan cinta Allah yang lebih besar. Tapi ingat, semakin besar cinta Allah kepada seorang, mungkin akan ada lagi yang lebih besar dari yang sebelumnya. Semakin untuk bertujuan membersihkan. Kalau tadi meninggikan rasa cintanya, bisa jadi yang berikutnya meninggikan rasa rahmatnya Allah kepada orang itu. Kadang-kadang nih Pak, istighfar kita di hari ini yang selesai sholat tadi itu berbeda dengan istighfarnya orang yang sedang sakit di rumah sakit. Beda Pak kualitasnya. Kalau tidak karena ujian, kita tidak akan pernah tahu bagaimana nikmatnya ketika bertakbir di tengah malam, sampai ketika berdoa bergetar tangan dan mengalir air mata, menangis pada Allah. Itu lezatnya dan tidak pernah didapati oleh orang yang tidak pernah punya masalah dengan kehidupannya. Kalau orang datang saja, semuanya lancar saja, saya yakin sujudnya belum pernah meneteskan air mata. Para ulama itu banyak yang kita jumpai dan risalah-risalah itu, mihrabnya, tempat sujudnya itu senantiasa basah. Basah bukan karena ada air kebocoran, basah justru ketika sujud dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau-beliau itu tidak dipuji dalam arti harta yang hilang, tidak dipuji dengan kekhawatirannya kalau jannah itu sulit didapat. Kita alhamdulillah, insya Allah jannah itu mudah bagi kita. Perasaan kita semoga juga bersambut dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha memberikan hidayah, dan semua kita berada di posisi hidayah Allah senantiasa. Jemaah dirahimahullah, ini barangkali semoga hidayah ini kita bawa sampai kepada Allah. Kalau ada musibah yang menimpa, itu bagian di antara yang Allah sudah tetapkan buat kita, maka bukan sekedar kita bersabar dengan itu, lebih tinggi yang kita cari, kita ridho dengan ketetapan Allah. Sabar mungkin kita sudah biasa, tapi lebih lagi kita naikkan, ya Allah aku ridho dengan ketetapan. Jamaah Allah yang berkali untuk kesempatan kita di pagi ini, semoga di berikutnya kita semua mampu kembali berada di majelis ini dengan siapapun, selama tidak mengajak untuk meninggalkan Allah. Carilah satu pelajaran setiap perjumpaan itu, agar setiap satu pertemuan kita memiliki satu nilai yang kita diberi satu, agar jadi penuntun kehidupan kita. Minimal jaga-jaga agar jangan sampai kita kelewat dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kewajiban apalagi larangan yang kita melanggarnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga perjumpaan ini jadikan perjumpaan yang lebih besar dari Allah. Semoga setiap yang kita duduk di sini Allah mudahkan ampunan buat kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas khilaf dan kurangnya. Semoga memaafkan kita menjadi sebab Allah juga mampu dan mudah memberikan kemaafan pada kita sekalian. Aku walihat wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.